Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh aplikasi pupuk kascing dan NPK terhadap pertumbuhan berat buah pertanaman terung putih. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Fikriyah Nuril Haq 032, Muhammad Rian Rizky 097, Vigo Surya 040, dan Zidni 012. Yang pertama itu ada bab 1 atau pendahuluan, latar belakang. Di Indonesia, tanaman terung banyak dijadikan sebagai hidangan makanan, seperti sayuran yang siap untuk dikonsumsi. Informasi yang diperoleh dari pedagang sayuran, terung merupakan salah satu sayuran yang paling banyak disukai oleh masyarakat karena daging buahnya yang lembut. Tetapi sekarang biarpun kebutuhan masyarakat untuk tanaman terung meningkat, produksi terung yang dihasilkan juga meningkat. Nah, untuk menaikkan hasil produksi, tanaman terung dapat dilakukan dengan pemberian pupuk yang tepat dan pemeliharaan yang baik dengan memberikan pupuk alami ataupun buatan. Pemupukan yang tepat dapat memaksimalkan hasil tanaman terung dan produksi yang melimpah, serta pemberian pupuk dapat membuat unsur hara di dalam tanah tercukupi untuk hasil yang maksimal. Nah, pupuk kascing ialah pupuk organik hasil perombakan bahan organik oleh cacing yang dibantu dengan mikroorganisme. Kascing juga mengandung zat pengatur tumbuh seperti sitokinin, giberelin, dan auksin, di mana pupuk kascing sangat berpengaruh nyata terhadap parameter pertumbuhan tanaman tentang seperti tinggi tanaman, berat kering, dan berat basah tanaman. Karena itu, pupuk kascing salah satu pupuk yang bagus digunakan untuk tanaman. Nah, di sini ada rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama itu ada rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh pemberian pupuk kascing dan NPK terhadap pertumbuhan buah pertanaman terung putih. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk kascing dan NPK terhadap pertumbuhan buah pertanaman terung putih. Lalu ada manfaat, yang pertama itu bagi penulis, itu dapat mengaplikasikan percobaan faktorial rancangan acak kelompok dalam sebuah penelitian dan memenuhi tugas rancangan percobaan. Bagi pembaca, dapat mengetahui apakah ada pengaruh pemberian pupuk kascing dan NPK terhadap pertumbuhan buah pertanaman terung putih. Untuk selanjutnya, bab 2 mengenai tinjauan pustaka, yang nantinya akan membahas tentang apa itu rancangan percobaan, rancangan faktorial, botani tanaman terung putih, pupuk kascing dan NPK, serta uji yang akan digunakan pada rancangan ini. Yang pertama adalah rancangan percobaan. Rancangan percobaan merupakan suatu pola atau prosedur penempatan perlakuan ke dalam satuan-satuan percobaan agar keragaman respon dapat diwadahi dan disingkirkan. Dalam hal ini, kecermatan pengaturan keadaan lingkungan dan satuan-satuan percobaan yang digunakan sangat diperlukan dalam penerapan rancangan percobaan secara tepat. Yang kedua adalah percobaan faktorial, di mana percobaan faktorial sendiri adalah suatu percobaan yang perlakuannya terdiri atas kemungkinan kombinasi taraf dari beberapa faktor. Dengan kata lain, percobaan faktorial dicirikan oleh perlakuan yang merupakan komposisi dari semua kemungkinan kombinasi dari taraf-taraf dua faktor atau lebih. Tujuan dari percobaan faktorial adalah untuk melihat interaksi antara faktor yang diujikan. Keuntungan penggunaan percobaan faktorial ini adalah mampu mendeteksi respon dari taraf masing-masing faktor, yaitu melalui pengaruh utama, serta interaksi antara dua faktor, yaitu pengaruh sederhana. Untuk botani tanaman terung putih sendiri, menurut Prahasta tahun 2010, klasifikasi tanaman terung putih sebagai berikut. Kemudian untuk buah terung merupakan buah sejati tunggal dan berdaging tebal, lunak, dan berair. Daun kelopak melekat pada dasar buah, berwarna hijau atau keunguan. Buah menggantung pada bagian tangkai. Dalam satu tangkai terdapat satu buah terung. Namun ada pula yang lebih dari satu. Bentuk buah terung silindris dan panjang dengan ukuran 26 kali 5,5 cm, Samadhi 2011. Kemudian pupuk kascing dan pupuk NPK. Pupuk kascing sendiri adalah pupuk yang diambil dari tempat hidup cacing. Media tempat hidup cacing bermacam-macam, diantaranya sampah organik, serbuk gergaji, kotoran ternak, jerami, dan lain-lain. Kompos cacing tanah atau yang lebih dikenal dengan kascing, yaitu proses pengomposan
juga dapat melibatkan organisme makro seperti cacing tanah, Sinha 2009. Kemudian untuk pupuk NPK merupakan faktor penting dan harus tersedia bagi tanaman karena berfungsi sebagai pembangun senyawa penting dalam tanaman, proses metabolisme, dan biokimia sel tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein N dan produksi tanaman, namun pemenuhan unsur N tak saja tanpa P dan K akan menyebabkan tanaman mudah roboh, peka terhadap serangan hama penyakit, dan menurunnya kualitas produksi usaha tani. Kemudian selanjutnya mengenai uji normalitas. Uji normalitas sendiri yang kami gunakan adalah uji KS, yaitu alat uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sampel berasal dari suatu populasi yang memiliki sebaran data tertentu atau mengikuti distribusi statistik tertentu. Distribusi statistik yang sering diuji menggunakan uji KS adalah distribusi normal. Kemudian untuk ANOVA atau analisis of variance, secara umum adalah pengujian dua varians atau ragam berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varians itu sama. Varians pertama adalah varians antar contoh, yaitu di antara sampel, dan varians kedua adalah varians di dalam masing-masing contoh. Selanjutnya bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena semua data yang diperoleh itu dari skripsi yang berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dilakukan pada Januari hingga April 2019. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian cross-sectional karena mempelajari dinamika atau hubungan antara faktor-faktor prediktor dengan dampak. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang mana bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk terhadap berat buah tanaman terung. Selanjutnya, penelitian ini dirancang menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan dua faktor. Faktor yang pertama adalah pupuk casting dengan 4 taraf, yaitu K0 adalah kontrol, K1 adalah 100 gram per polybag, K2 200 gram per polybag, K3 300 gram per polybag, dan faktor kedua yaitu NPK dengan 4 taraf juga, N0 adalah kontrol, N1 1,2 gram urea ditambah 2,2 gram SP36 ditambah 1 gram KCl, N2 2,4 gram urea ditambah 4,4 gram SP36 ditambah 2 KCl, dan N3-nya 3,6 gram urea ditambah 6,6 gram SP36 ditambah 3 gram KCl. Nah, berikut ini merupakan lampiran data yang kami gunakan. Pada data ini merupakan data dalam satuan kilogram. Selanjutnya ada variabel penelitian, ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Untuk variabel bebasnya, yakni adalah pemberian jenis pupuk, yakni pupuk casting dan pupuk NPK, sedangkan variabel terikatnya adalah berat buah tanaman terung putih. Untuk macam hipotesis penelitiannya ada 4. Yang pertama, untuk menguji pengaruh kelompok dengan H0-nya adalah sigma 1 sama dengan sigma 2 sama dengan sigma A sama dengan 0. Untuk H1-nya, minimal ada 1K dengan sigma K tidak sama dengan 0. Untuk menguji pengaruh utama faktor 1 atau faktor pemberian pupuk casting, H0-nya adalah alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa A sama dengan 0. Untuk H1-nya, minimal ada 1 I dengan alfa I tidak sama dengan 0. Untuk pengujian pengaruh utama faktor 2, ada H0-nya adalah beta 1 sama dengan beta 2 sampai dengan sama dengan beta B sama dengan 0. Dengan H1-nya adalah minimal ada 1 faktor I dengan beta J tidak sama dengan 0. Untuk pengujian pengaruh interaksi faktor ke-1 dan ke-2, hipotesis nolnya adalah alfa beta 11 sama dengan alfa beta 12 sama dengan alfa beta AB sama dengan 0. Untuk H1-nya, minimal ada pasang IJ dengan alfa beta IJ tidak sama dengan 0. Selanjutnya ini merupakan contoh model linear rancangan acak kelompok faktorial. Seperti berikut ini. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini adalah layout unit percobaan setelah pengacakan. Nah, saya izin share screen Word.
Di sini pertama kan kita penomoran dan kombinasi perlakuan ya seperti ini. Nah, penomorannya sendiri sama semua kan antara ulangan 1 sampai ulangan 3. Selanjutnya kita buat layoutnya urut nih dari 1 sampai 16 sesuai dengan ulangannya dari ulangan 1 sampai ulangan 3. Terus kita memperoleh random number dengan Excel. Nah, di sini kita inputkan nomor urut, terus perlakuan, dan juga tabel untuk random number. Untuk random number-nya sendiri ini didapat dengan mengetikkan sama dengan random terus dalam kurung gitu. Nah, nanti kan sudah didapatkan nih random number-nya seperti ini. Lalu kita bentuk lagi tabel untuk petak. Dari tabel petak ini kita beri nomor antara 1 sampai 16. Lalu random number ini kita urutkan dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Dari situ didapatkan petak-petak yang urut dari 1 sampai 16 dan dimasukkan ke layout unit percobaan setelah pengacakan ini. Kembali lagi ke PPT. Nah, tugasnya sendiri seperti ini. Selanjutnya ada uji normalitas. Dengan hipotesis H0 data berdistribusi normal dan H1 data tak berdistribusi normal. Daerah kritisnya H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa, yaitu 0,05. Saya izin share screen Minitab. Untuk uji normalitas melalui Minitab sendiri, kita bisa klik Start, lalu Basic Statistik, terus Normality Test. Nah, dari sini kita masukkan variabel Y-nya, yaitu variabel responnya. Terus kita uji normalitas pakai Kolmogorov-Smirnov, lalu klik OK. Nah, di sini dihasilkan p-value-nya itu lebih dari 0,150. Sehingga berdasarkan daerah kritis tadi, karena p-value-nya lebih dari alfa, maka datanya kita itu berdistribusi normal. Kembali lagi ke Minitab. Ke PPT maksudnya. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi di sini kita bakal uji RK faktorial. Nah, hipotesis yang didapatkan itu sesuai dengan pengaruh yang ingin didapatkan. Untuk hipotesisnya sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan tadi. Next. Terus di sini kita ujinya itu memakai ANOVA. Izin share screen Minitab. Nah, untuk ujinya sendiri itu kita klik Start, terus ANOVA, terus Balance ANOVA. Nah, di sini untuk responsnya kita isi dengan Y. Terus untuk modelnya kita masukin pupuk casing, pupuk NPK, dan ulangan. Terus kita klik OK. Nah, di sini kan kita dapat output seperti ini ya, sama seperti yang di PPT. Balik lagi ke PPT. Nah, dari sini kita tuh didapatkan nilai P dari pupuk casing itu sebesar 0,000, di mana P ini kurang dari alfa, yang menginterpretasikan bahwa pupuk casing itu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap berat buah pertanaman. Terus didapatkan juga nilai P dari pupuk NPK sebesar 0,481, di mana nilai P-nya itu lebih dari alfa, yang menginterpretasikan bahwa pupuk NPK itu tak memberikan pengaruh yang berbeda terhadap berat buah pertanaman. Didapatkan nilai P dari interaksi itu sebesar 0,004, di mana nilai P ini kurang dari alfa, yang menginterpretasikan tak adanya interaksi antara pupuk casing dan pupuk NPK. Next. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan uji yang sudah dilakukan, didapatkan hasil akhir bahwa pemberian pupuk casing pada tanaman terong putih itu memberikan pengaruh terhadap berat buah pertanaman, sedangkan pemberian pupuk NPK itu tak memberikan pengaruh berbeda terhadap berat buah pertanaman.
Selain itu, tak ada interaksi antara pupuk kascing dengan pupuk NPK. Untuk sarannya sendiri, pemberian pupuk kascing dapat diaplikasikan untuk meningkatkan berat buah pada tanaman. Dan perlu diadakan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh kedua pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Terus perlu diadakan analisis lebih lanjut mengenai dosis pemberian pupuk kascing yang paling efektif untuk diaplikasikan pada tanaman. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan pada saat mata kuliah berlangsung.